Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam dihormati warahmatullahi para wabarakatuh. reviewer, Prof. Fiona Saputra, Prof. Kusairi, izin saya Midul Ibda, Ketua Tim Peneliti untuk saya screen ya. Nah, untuk penelitian kami ini klaster kolaborasi antar perguruan tinggi atau lembaga. Ada Bu Aniko dari Stenu Purworejo dan Dr. Anu Muntakib dari BRIN. Ini judulnya pengembangan game Tirano Builder Sima saja dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin MI Lembaga Pendidikan Maarif NU Jawa Tengah. Latar belakang secara umum saya kira sudah dibaca nggih, pada intinya banyak sekali konten radikal masuk game, indeks IKUB di Jawa Tengah masih rendah ya. Kemudian minimnya game yang isinya materi moderasi beragama. Kemudian eh, ini rumusan masalah ada 4, bagaimana kebutuhan, bagaimana pengembangan, bagaimana kelayakan, dan bagaimana keefektifan game Tirano Builder simak saja. Simak saja itu moderasi beragama berbasis aswaja anandiyah. Tujuannya mengacu rumusan masalah, ada 4 juga, menganalisis kebutuhan, mengembangkan game, menguji kelayakan, dan menguji keefektifan. Ini kajian riset terdahulu ada sekitar banyak sekali, ada sekitar 11 yang relevan, kemudian belum ada satupun yang mengkaji atau mengembangkan game simak saja berbasis Tirano Builder, sebuah platform yang dibuat untuk game visual novel ya, seperti itu. Kemudian kita menggunakan konsep game Tirano Builder, moderasi beragama berbasis aswaja nantiah yang memang kami batasi kepada nilai-nilai kearifan lokal yang itu mengacu spirit kebangsaan, toleransi, anti kekerasan dan akomodatif pada budaya lokal, dan nilai aswaja anandya sendiri ya moderat, seimbang, tegak lurus dan toleran, dan juga profil pelajar Pancasila serta proyek profil pelajar Rahmatan lil Alamin atau PPRA. Nilai-nilainya ini saya kira sudah mafhum ya. Kemudian metode penelitian kami memilih R&D tipe ADI yang Robert Smari Brands. Ada analisis, kita mulai dari angket analisis kebutuhan guru dan siswa, kemudian kita menyiapkan teknik pengumpulan data, ada angket kelayakan, angket keefektifan, ditambah wawancara mendalam, studi dokumen, dan observasi partisipan. Kita ada teknik analisis data, kualitatif deskriptif dan kuantitatif deskriptif. Desain gamenya ini mengacu kepada game moderasi beragama sendiri yang isinya di dalamnya ada materi moderasi beragama, aswaja anandiyah, P5 dan PPRA. Validator ahlinya ada 3, ahli media game ini Mas Hendrik Irmawan, juara 1 pemilihan guru yang memang dia pengembang game ya. Kemudian ahli materi moderasi beragama ada Prof. Samsul Ma'arif yang kebetulan juga Guru Besar Ilmu Pendidikan Islam Wali Songo dan Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Jawa Tengah. Ahli materi aswaja anandiyahnya Pak Kiai Randi Irawan MAG, Ketua Ma'arif periode 2018-2023. Kemudian desain game memang tampilannya seperti ini setelah mengalami beberapa revisi ya. Jadi tampilannya visual game simak saja, moderasi beragama berbasis aswaja anandiyah. Kemudian tampilan kedua seperti ini scan awal ya, karena modelnya ini adalah Tirano Builder yang memang memiliki kekurangan dan kelebihan plus minus lah dibanding dengan platform lain ya, Genially, Kahoot dan seterusnya. Tapi kita pilih ini karena masih minim dan dia lebih visual novel ya, semi bercerita seperti itu, ada ininya. Kemudian materi awal ini ada pengenalan karakter. Jadi ada kita ambil karakter Gus dan Ning ya. Jadi nanti ini kas pesantren atau kas NU gitulah kira-kira. Kemudian di sini juga nanti Neng Antik itu dari anti kekerasan gitu loh. Neng kemarin ada masukan Neng Cia ya, cinta budaya itu kemarin karena namanya Bulak ya. Jadi nanti bisa di play seperti ini. Jadi nanti ada spirit kebangsaan, toleransi, akomodatif budaya lokal dan seterusnya. Nah, ini juga bisa kita lihat di game ini kalau intim demo sebentar ya. Jadi awalnya seperti ini, nanti ada Mars Ma'arif, kemudian ada beberapa menu yang bisa diklik seperti itu. New game, ada load game dan seterusnya. Nah, ini karena visual novel jadi
backgroundnya tidak seperti game murni karena ini game edukasi ya, bukan board game ataupun game-game online yang sudah ada di anak-anak. Ini Ning Ramsi ya, toleransi seperti itu. Jadi mengenalkan karakter-karakternya. Nanti saat gamenya di akhir itu berupa pertanyaan dan tebakan. Saya kira itu demo sedikit. Kemudian hasil penelitian kami menemukan dari analisis kebutuhan itu 95% siswa sangat membutuhkan game simak saja. Kemudian 95,7% siswa sangat membutuhkan pengembangan game, 87% siswa menginginkan game digital, 89 siswa sangat membutuhkan game yang memuat P5 dan PPRA. Kemudian analisis kebutuhan guru, 97,8% guru sangat membutuhkan game simak saja, 100% guru sangat membutuhkan game media pembelajaran berbasis digital dan sangat membutuhkan game yang memuat P5 PPRA. Kemudian hasil kelayakan dari pengembangan dari ahli media, ahli materi, dan ahli game sendiri. Untuk ahli media gamenya itu 72% media layak untuk diuji-cobakan dengan revisi sesuai saran. Kemudian ahli materi moderasi beragama 88% media sangat layak untuk diuji-cobakan dengan revisi, dan ahli materi aswaja media layak untuk diuji-cobakan dengan revisi dan saran. Nah, hasil post test memang mengalami peningkatan ya dari pretest awal ketika sebelum diberi game ini. Rata-rata siswa berada pada kategori sangat baik. Siswa merasa dimudahkan dalam mengetahui lebih dalam tentang moderasi beragama, aswaja anandiyah, P5 dan PPRA. Dan juga pendidik merasa terbantu karena memang sangat jarang realitas di lapangan seperti itu. Nah, untuk pengeluaran ini masih tersisa 15 juta ya, tapi kemarin yang ABC dan lain masih kita talangi seperti itu. Kemudian luarannya alhamdulillah sudah clear semua, laporan akhir sudah ada di Tab Dimas, buku ajar, IKP, buku panduan game di luar tagihan ya. Ada artikel ilmiah di jurnal Scopus Q3 dan Hak Cipta. Untuk bukunya ini kita ber-IKP ya, anggota IKP dengan judul Media Game Digital SD MI berbasis karakter P5 dan PPRA. Sudah kita lonceng. Untuk hak ciptanya sudah terbit juga. Kemudian untuk jurnalnya ini memang kemarin ada yang mengatakan kurang relevan dengan pendidikan, cuman karena kita tembak perspektif yang gamenya atau softwarenya, jadi kemarin masuk ini Q2, Q3 ya. Dan sudah accepted ya, ini bukti accepted per tanggal 27 Februari ya 2024 dan sudah masuk antrian karena terbit edisi Juni kalau tidak salah gitu. Ini untuk artikelnya, judulnya simak saja visual novel game with Tirano Builder software for Islamic moderation in elementary schools. Saya kira itu presentasi singkat yang bisa saya sampaikan. Mohon masukan dari para reviewer. Kami masih membutuhkan masukan Prof. Budiono Saputra dan Prof. Kushairi. Oke, monggo Prof. Budiono bisa memberikan masukan. Ya, baik, terima kasih Mas kami dua. Iya, Prof. Jadi ini kan penelitian pengembangan, penelitian pengembangan kan? Iya, Prof. Mm-mm. Nah, di situ yang saya sarankan atau nanti ditambahkan atau direvisi itu R&D atau penelitian pengembangan itu tidak menggunakan kalkulasi sains. Di situ di subjek penelitian. Jadi subjeknya siapa? Penelitian pengembangan. Guru dan siswa. Kemudian, Itu, Prof. nah itu nanti diganti Mas karena Ya, jadi siap. masih populasi Masih sampel. terbayang-bayang risetnya, Prof. Ya, kecuali ya metodenya mix method, misalkan metode campuran itu ada memang. Jadi nanti ini fokus ke pengembangan. Kemudian yang pertama, yang kedua, prosedur pengembangannya dan pengujiannya itu diperjelas di bab 3-nya. Jadi di bab 3 itu harus diperjelas prosedurnya. Kapan uji efektivitas, kapan itu harus ada. Saya sudah membaca itu untuk laporannya, monggo ditambah ya, diperjelas. Siap, Prof. Kemudian teknik analisis data untuk efektivitasnya itu kan juga harus diperjelas. Misalkan menggunakan itu mau pakai desain apa, misalkan prepost apa independen apa dependen gitu ya. Kalau misalkan yang
independen itu kan tidak berpasangan, berarti ada kelas kelas A, Kontrol kelas B. eksperimen. Kontrol betul. Nah, apakah yang satu kelas tapi pre-post, one design, apakah itu one group pre-post? Nah, apakah itu dipertegas? Mas? Kemudian uji T kan, ada uji T karena efektivitas. Nanti tinggal uji T-nya itu. Sebelumnya diuji normalitas ya, itu normalitas data. Tinggal menyesuaikan. Nah, itu kemudian selanjutnya kajian teori, kajian teorinya. Di landasan teori itu perlu ditambahkan. Iya, Bro. Itu kemudian selanjutnya adalah dokumentasi pelaksanaan penelitian. Di laporan tuh di ini Mas, Dilampirkan ya, Bro? dilampirkan. Ya, Iya. dilampirkan karena kan bukti ya di bawah dokumen dokumentasinya itu tambahan. Kemudian untuk tadi tadi Mas Hamid itu kan cerita di situ, ada narasumber, ada apa, ada validator gitu. Karena digunakan maka jangan lupa pembayaran pajak profesinya dilampirkan, bukti Belum bahwa kita sudah bayar, membayar Bro, pajak. kemarin belum. Iya. Sudah. Belum, nunggu yang 15%. Ah, Kemarin karena ke kantor pajak nah, nunggu selesai pembayaran gitu, Bro. oke, nanti tindak lanjuti. Kemudian rekap pengeluarannya belum ada tanda tangannya loh, Iya. Dan saya perlu upload tanda ulang. tangani. Logbooknya Mas, logbooknya, logbook itu sesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang jenengan lakukan, yang dengan R&D itu apa pertama misalkan melakukan Yang tahapan analisis kebut, metodologinya ya ya, Bro. Ya. iya itu harus masuk semua, nanti uangnya berapa gitu. Itu walaupun untuk laporan keuangannya kan hanya rekap ya, tapi kan di logbooknya itu mencerminkan metode yang dilakukan, Sebenarnya sudah tahap-tahapannya. sih, Bro. Dari analisis kebutuhan, analisis Mm-mm. kebutuhan, Mm. terus uji keefektifan, FGD itu sudah ada sebenarnya. Ada Lengkapi 5 ya, tahapan itu. ya, Mas. Dilengkapi ya. Iya. Kemudian sudah ada LOS, saya sudah lihat, dan saya juga tahu jurnal itu, jadi nggak masalah. Memang Iya. antri Mas, nanti tunggu saja. Yang penting sudah ini. Iya. Kemudian sudah diagikan ini ya, sudah ada sertifikatnya. Baik, itu dari saya. Saya kira cukup, masukan-masukan tolong nanti Ya, diperbaiki. Prof. Matur nuwun, Prof. Ya, sama-sama. Oke, baik kepada Prof. Dr. Kushairi, dipersilakan Prof. eh, Ibda atau Pak Hamid dulu? Ibda, Prof. Ibda, oke. Nah, maka orang kan pesisir anak manggung, manggung. Oh, ini slow Iya, Prof. suara saya tidak bisa ditangkap, Agak suaranya cuma saya agak terlalu melandut ini, Prof. kurang keras. Ya, ini agak lumayan, Oke. Udah ya, sekarang Iya. saya melanjutkan pertanyaan dan beberapa hal terima kasih Budiono untuk artikel. Oke, selamat sudah diterima, cuma untuk tingkat atau klaster ini sebaiknya jurnal yang dibidik itu harus hati-hati karena topik risetnya kan education. Sini, Prof. Nanti muka ya. Ya. Jadi topik risetnya education, tetapi nama jurnalnya kan elektrik gitu. Iya. Ya. Nah, ini yang kadang-kadang BPK itu akan seneng otak-utik itu kalau kalau pemeriksaan ya. Saya itu kebetulan di kampus hampir tiap tahun diajak ngobrol sama BPK sehingga tahu celah-celah yang menjadi kesukaan mereka. Jadi ke depan kalau masih ada yang bisa dipublis itu
diarahkan ke jurnal-jurnal yang agak keren lah. Nah, mulai kemarin kalau diarahkan ke jurnal ini kok banyak yang di accept. Itu artinya jurnal ini kurang begitu eh, keren ya. Kalau jurnal gampang terima itu kan kurang keren toh. Ini juga susah kok, Prof. Oh enggak, saya Pak, saya tahu AIS itu yang susah itu ada berapa, yang mudah itu ada berapa. Ini kan grupnya AD yang yang menerbitkan ini. Itu yang pertama ya. Jadi terkait artikel, tolong nanti Kalau misalnya publik disiapin ulang yang versi lain, angle lain, boleh ya, Prof? Ya? Nah, itu yang cocok. Edulen toh, Dulu sama Ijere itu yang sudah ketiga. kalau IJR, banyak ditolaknya karena IJR lebih ke ini assessment yang dominan di sana, yang lebih cocok ke edulennya. Ya, nanti coba tak apa Iya, nanti angle lain ya. dicoba. Mm-mm. Nah, agar nanti bisa masuk di IJR atau edulen, maka beberapa hal tadi sudah dikoreksi oleh Prof. Budiono juga, karena artikel ini kan wasilahnya dari anu toh, asbabul urutnya kan dari laporan. Iya, Ya, iya. jadi laporan itu mulai dari pendahuluan agar perjelas distingsi dari game ini dibanding game-game yang sudah ada itu di mana. Itu belum nampak. Jadi apa sih perbedaan distingsi yang dibuat oleh timnya Pak Ibda itu yang sangat berbeda sehingga nanti bisa meyakinkan editor, meyakinkan pembaca bahwa ini memang sangat cocok untuk moderasi beragama yang dibutuhkan di kementerian. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait laporan, kalau ada tabel-tabel seperti tabel 1, tabel 2 di pemilihan sampel itu juga perlu dijelaskan. Misalkan di madrasah ini hanya satu anak, madrasah yang lain ada 2 anak, madrasah yang lain ada 3 anak, menjadi sampelnya. Itu kenapa? Apa jumlahnya purposif atau random atau bagaimana pengambilannya? Ya, misalkan jumlah siswanya harus ada keterangan juga. Di MI itu kelas yang diambil ada berapa anak, jumlah keseluruhannya, kemudian sampelnya berapa. Itu perlu ada kolom, tambahan kolom lah. Sudah ketemu belum jenengan? Yang pemilihan Tabel untuk ini nggih. G, G halaman 11 dan halaman 12 ya. Karena kemarin tuh terkendala ini, Bro. Kita kan pemilihannya Mm-mm. Magelang karena yang apa zona merah radikalisme. Hanya saja pemilihannya Mm-mm. kemarin banyak yang libur, Bro, saat mau ini, saat Nah, mau apa iya enggak apa-apa. Coba nanti kolom 12. sebelum ada jumlah responden, itu ada jumlah siswa yang ada di situ. Nggih, nggih, nggih. Ini Kelasnya minimal di kelas itu ya, Bro, ya, kelas 5 ya, ya. Nggih. misalkan ini di kelas berapa, kalau misalnya kelas 6, di kelas 6 itu ada berapa siswa? Ada 40 atau 30 sekian, nah Nggih. respondennya satu misalnya. Di Salafiyah Keranggan ada 3 kelas paralel. Berarti kan ada 90-an siswa, diambil 3, dan seterusnya. Ya, sehingga detail. Bisa diterima, Nggih, Pak siap, Ibda? Bro. Nggih. Oke. Belum muncul memang itu. Kemudian, iya, iya, iya. Iya, metodenya juga memang terlalu ringkas ini untuk sebuah laporan riset yang dananya sudah eh, kisaran 50 juta ya. Jadi perlu detail di setiap tahapan itu agak menggambarkan apa yang sudah dilakukan oleh peneliti. Ya, kalau modelnya sudah ada, metodenya itu perlu diperjelas. Nah, misalnya riset and development tadi disinggung beliau, ya itu seperti apa?
mengapa milih itu, Alasan ya Pak. Belum alasannya apa, alasan teknik, akademisnya. betul. Teknik pengumpulan datanya itu kan belum jelas juga itu. Kan Masih hanya, permukaan lah. nah iya, cek, cek gelambian lah Siap bahasa Prof. Temanggungnya. Misalnya observasi itu dilakukan dengan cara apa, siapa targetnya, ya. Yes, Kalau siap. ada instrumen, instrumennya itu bagaimana membangunnya, ya. Jadi paling enggak teknik pengumpulan data 1 halaman sampai 2 halaman yang menggambarkan bagaimana instrumen itu dimulai dibangun sampai digunakan, ya. Ya. Kayak teknik analisis data itu kan baru menjawab atau analisis yang digunakan untuk menjawab perumusan kelayakan game. Padahal Pak Ibda ada 5 tujuan kan di sana, mulai menganalisis Tuhan, kebutuhan. kelayakan, keefektifan, kira-kira Hmm, itu Prof. lah yo, ya masing-masing kan ada tekniknya. Mosok sama. Ya, ini belum belum kami ungkap mendalam, belum kita elaborasi mendalam nih, Pak. Lah yo, nanti di anu ya. Yes, siap Prof. Jadi untuk mengidentifikasi kebutuhan itu datanya diapakan setelah didapat. Nah, terakhir di bagian bab 4, hasil penelitian. Yes, Sambil dibuka ya, saya yes. di hasil penelitian itu baik di laporan penelitian maupun di artikel, kalau penyajiannya seperti ini sangat tidak menarik, Pak Ibda. Mohon maaf ya, sangat tidak menarik. Jadi tabel itu dibuat seringkas mungkin, semenarik mungkin. Eh, Kalau ada tabel yang panjang, misalkan tabel 3 itu kan sampai eh, Tiga 4 halaman. halaman. Iya, ya, 4 Yes, halaman ya. yes. Coba jenengan kalau lihat gitu, jenuh enggak? Menjenuhkan. Menjenuhkan ya. Maka bagaimana merombak tabel ini atau tabelnya tetap ditaruh di lampiran tetapi direpresentasikan dalam bentuk lain, misalnya grafik atau diagram atau flowchart atau apalah yang bisa Menarik. lebih membuat mata itu senang membaca, senang melihatnya, ya. Dan ini sangat penting untuk kami sampaikan karena pendanaannya sudah mulai kisaran 50 supaya kedepannya tetap bisa mendapatkan grant yang di angka ini. Yes, siap Prof. Nah, sayangnya setelah ada data itu belum dimaknai secara analisisnya belum muncul ya. Jadi tabelnya sampai 4 halaman, analisisnya cuma Satu satu paragraf. paragraf. Satu paragraf. Yes. Ini kering sekali kalau untuk masuk, kalau Edulen atau Cakrawala misalnya di Jogja, di UNY, maka kayak gini ini mesti akan langsung anu di reject sama Decline. sama ah sama editornya ya. Kok gak sumbut lah bahasa Temanggungnya. Datanya banyak, analisisnya gak ada. Ya, pembahasannya juga belum saya ketemukan, Pak Ibda. Di bawah itu nggak ada pembahasan. Ya, itu yang masih kurang. Supaya memiliki nilai bagus ya, sehingga nanti di tahun depan bisa meningkat grade-nya tidak lagi atau tetap 50 tapi dengan kualitas yang lebih baik. Itu saya kira kelemahannya di sini gara-gara terlalu ambisius, 5 rumusan masalah itu kayaknya yang jadi penyebab. Ya, saya kira itu yang menjadi catatan besar saya dari hasil membaca laporan ini. Ya, Saya terupan kembalikan. Prof. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, baik. Sesi telah selesai. Monggo Bapak Hamidullah bisa meninggalkan ruangan Zoom ya, Pak. Nggih, matur nuwun Prof Diana, Prof Sairi. Terus Mbak.